Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Matematika Wajib kelas 10. Materinya masih tentang fungsi. Kali ini kita akan belajar tentang operasi aljabar pada fungsi. Apa sajakah operasi aljabar pada fungsi itu? Operasi aljabar pada fungsi secara umum ada 4, yaitu penjumlahan, lalu pengurangan, kemudian perkalian, lalu pembagian. Dijumlah lagi, ditambah lagi ya, ini tambahan akar, ini tanda akar, seperti cobel gitu ya. Pada operasi aljabar fungsi ini, kita nanti akan mengoperasikan dua buah fungsi, mungkin lebih, tapi sementara dua fungsi saja. Yang ketentuannya kurang lebih seperti ini. Jika ada dua fungsi, yaitu f dan g katakanlah, maka operasi dua fungsi itu, operasi f dan g, adalah fungsi baru. Ingat, nanti akan mendapatkan fungsi baru yang dinotasikan dengan notasinya seperti ini. Penjumlahan fungsi f ditambah g. Di sini kan f dan g, jadi jumlahnya f ditambah g. Ditulis f plus gx sama dengan fx plus gx. Jadi apabila nanti ada tulisan f plus g, itu artinya fungsi pertama ditambah dengan fungsi yang kedua. Selisih fungsi secara sederhana ditulis f min g. Jadi nanti apabila ada notasi seperti ini, f min gx artinya fx dikurangi dengan gx. Yang ketiga, hasil kali fungsi itu f g. Dibaca f kali g. Ditulis f gx, nanti artinya adalah fx kali gx, yaitu fungsi pertama dikalikan dengan fungsi yang kedua. Yang keempat, hasil bagi fungsi. Ditulis f per g, singkatnya seperti itu. Dinotasikan f per g dalam kurung x sama dengan fx dibagi gx, atau fungsi pertama dibagi dengan fungsi yang kedua. Lalu nanti ada tambahan ya, sedikit tambahan untuk pangkat f, contohnya f2, ini tidak harus 2 ya, f2 contohnya f2 gitu ya, f2x itu artinya fx dipangkatkan 2, atau secara umum f pangkat nx dengan n bilangan positif itu artinya fx pangkat n dengan n lebih dari 0. Syaratnya seperti itu. Ya, kita kembali lagi yang akan kita pelajari, yang A, B, C, dan D. Fungsi-fungsi ini hanya akan terdefinisi pada domain, yaitu irisan dari domain fungsi yang pertama dengan fungsi yang kedua, dengan tambahan yang fungsi yang keempat ini atau hasil bagi, yaitu domain x-nya, sehingga pembaginya tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau dibagi 0, suatu bilangan itu tidak terdefinisi. Jika lebih mempermudah, sekarang kita pakai contoh. Misalkan fx-nya adalah x kuadrat, atau agar agak lebih bagus, ada koefisiennya yaitu 2x kuadrat gitu aja ya. Gx-nya 4x. Contohnya seperti itu. Maka jumlah fungsi
atau fx plus gx nanti sama dengan fx-nya kita ganti dengan 2x kuadrat. 2x kuadrat plus 4x. Gx-nya diganti dengan 4x. Kalau untuk selisih fungsinya sama. 2x kuadrat dikurangi gx-nya 4x. Kalau untuk hasil kalinya, fx-nya kita ganti dengan 2x kuadrat dikali dengan 4x. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan bisa disederhanakan. Maka kita sederhanakan. 2 kali 2 kali 4, 8. X kuadrat kali x, x pangkat 3. Ini adalah nilai dari fx gx. Yang nomor 3, pembagian. Kita tulis saja, kita ganti fx dengan 2x kuadrat, gx dengan 4x. Yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Ini ada 2, ini ada 4. Maka ini 1, ini 2. Sehingga didapatkan nilainya adalah 1. X kuadrat dibagi X yaitu adalah X. Nah, ini tinggal 2, jadi X per 2. Atau dapat juga ditulis dengan setengah X. Nah, mau tulis ini atau tulis ini sama saja. Sederhananya seperti itu ya. Nah, mudah kan? Iya, bagaimana kalau untuk yang pangkat? Pangkat contohnya f kuadrat x, pangkatnya 2 saja ya, biasanya yang dibutuhkan ini. X-nya adalah 2x kuadrat. Maka ini kita kuadratkan lagi. Itu sama dengan berapa? 2 pangkat 2, 4. X kuadrat pangkatkan 2 lagi, x pangkat 4. Jadi ini tambahan saja ya, ini belum saya keluarkan, nanti kalau sudah masuk saja. Ini yang penting notasinya. Artinya f pangkat 2x artinya fx pangkat 2. Ya, sekarang kita masuk latihan soal yang ada saya contohkan di buku. Contohnya diketahui fx. Nah, ingat ini. Fx-nya x plus 3. Gx, x kuadrat min 9. Tentukan fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama, kita diminta mencari nilai dari 2f. Maka penyelesaiannya ini adalah alternatif penyelesaian. Tidak harus sama seperti ini, tapi konsepnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah 2f. Apakah artinya 2f? Kita tambah karena kita disuruh mencari nilai fungsi, depannya ini kita tambah dengan x, jadi 2fx. Yang artinya 2 kali fx-nya berapa? X plus 3. X plus 3. Setelah kita masukkan seperti ini sebenarnya sudah 50% hampir selesai. Apakah ini cukup, Pak? Sebenarnya cukup, tapi biasanya soal pilihan ganda ini disederhanakan lagi. Kita kalikan 2 kali x, 2x. 2 kali 3, 6. Jadi 2fx sama dengan 2x plus 6. Soal yang B, min 3g. Kita tambah x di depannya. Min 3gx, artinya min 3 kali gx. Gx-nya berapa? X kuadrat min 9. X-nya kita ganti dengan x kuadrat min 9. Sama dengan min 3 kali x kuadrat min 3x kuadrat. Min 3 kali min 9, min kali min positif 27. Ya, selesai. Yang C, f plus g. F plus g. Tambahi depannya x sama dengan
Ingat, F plus G itu artinya Fx ditambah dengan Gx. Sekarang tinggal kita masukkan nilai Fx-nya. Fx-nya yaitu X plus 3. X plus 3. Kita kurung Gx-nya X kuadrat min 9. Kita kurung juga X kuadrat min 9. Baru kita sederhanakan. Kita bisa tulis yang pangkat terbesar biasanya diletakkan sebelah kiri ya. X kuadrat plus X 3 dikurangi 9 negatif 6. Jadi nilai dari F plus G X adalah X kuadrat plus X min 6. Terus soal yang ke D. F min G. Kita tambahi X di depannya. Nilainya adalah sama pengurangan dengan penjumlahan. Hanya tanda depannya saja, tandanya saja yang diganti. Yaitu jadi pengurangan. Fx dikurangi dengan Gx. Kita ganti Fx-nya seperti tadi, yaitu X plus 3. Jangan lupa dikurung agar nanti kelihatan ya. Gx-nya X kuadrat min 9. Baru kita sederhanakan. Min X kuadrat. Jadi kalau bingung bisa tulis seperti ini. X plus 3 negatif X kuadrat min X kuadrat min 9 plus 9. Tapi kalau sudah paham ini bisa dilewati. Jadi negatif X kuadrat plus X 3 ditambah 9 plus 12. Ini adalah nilai dari F min G X. Sekarang yang E. Yang E soalnya F kali G. F kali G ya. F kali G. X sama dengan F X kali dengan G X. Kita masukkan nilai Fx-nya. Fx-nya X plus 3. Gx-nya X kuadrat min 9. Baru setelah ini kita kalikan. Satu X kalikan dengan X kuadrat, X kalikan dengan 9, lalu 3 kalikan dengan X, kemudian 3 kalikan dengan 9. Nah, kita kalikan seperti biasa. X kalikan X kuadrat, X pangkat 3. X kalikan negatif 9, negatif 9X. 3 kali X kuadrat plus 3X kuadrat. 3 kali negatif 9, negatif 27. Agar tulisannya enak dibaca, yang pangkatnya paling tinggi kita letakkan sebelah kiri. X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 9X min 27. Agar mudah dibaca atau enak dibaca. Jadi kita simpulkan nilai dari F kali G X sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurangi 9X dikurangi 27. Yang terakhir, yang F. Soalnya adalah F per G X. Tidak enak tulisannya, kurang bagus ya. Saya tulis lagi. F per Gx artinya Fx dibagi dengan Gx.
fx-nya berapa? fx-nya x plus 3, gx-nya x kuadrat min 9. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Ya, ini bisa disederhanakan. Kalau tidak bisa disederhanakan, ya sudah, biarkan saja. Kebetulan ini bisa disederhanakan. Yang atas kita tulis tetap, yang bawah kita faktorkan. Menjadi x kuadrat. Yang bawah ini kan bisa kita faktorkan jadi x plus 3 kali x min 3. Kok bisa, Pak? Ya, ini dikalikan saja, nanti dapatnya x kuadrat min 9. Nah, karena ini ada x plus 3, ini ada x plus 3, maka nilainya sama dengan 1. Jadi tinggal 1 per x min 3. Selesai. Itu adalah fungsi-fungsi dari yang diperoleh dari operasi dua fungsi. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau x-nya diketahui, berapakah nilai dari fungsinya? Contohnya, nah, kita pakai yang A saja, contohnya ini ya. Contohnya itu sama soalnya adalah, jadi 2, ini yang A ya, 2F2 itu nilainya berapa? Kita tahu bahwa 2F2 itu nilainya adalah 2X plus 6. Maka 2F2, kok 2 ya? Saya ganti 3 aja. 2F3, maka X-nya ini kita ganti dengan 3, yaitu menjadi 2 kali 3 plus 6, sama dengan 6 ditambah 6, sama dengan 12. Itu apabila nilai X-nya diketahui. Jadi apabila nanti nilai X-nya diketahui, kita tinggal ganti nilai X ini dengan nilai X yang diminta. Seperti pada soal yang sebelumnya. Contoh lagi kalau gitu ya, yang contohnya lagi, kalau ada soal seperti ini. Nah, kita pakai yang C ini ya. Contohnya C, soal yang C, itu diketahui nilai X-nya. Misalnya F plus G. X-nya diketahui misalkan 5 itu ya. X-nya diketahui 5. Jadi nilai F plus G sama dengan 5. Itu adalah, ini nilai X-nya ini kita ganti dengan 5. Karena tadi diminta X-nya adalah 5, yaitu 5 kuadrat ditambah 5 dikurangi 6. 5 kuadrat nilainya adalah 25 ditambah 5 dikurangi 6. 25 tambah 5, 30 dikurangi 6, 24. Jadi nilai dari F plus G 5, dibacanya F plus G ketika X-nya sama dengan 5 adalah 24. Seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau dicari sendiri-sendiri, maksudnya Fx-nya diganti 5 di sini, nantinya tidak langsung di yang bawah, bilang di atas ini. Boleh, nanti nilainya sama. Caranya tidak harus seperti ini. Mau dicari sendiri-sendiri seperti ini dimasukkan 5, jadi X-nya ini diganti 5, ini diganti 5, 5 kuadrat, itu nanti nilainya sama. Coba aja, 5 tambah 3, 8. 25 dikurangi 9, berapa? 16, nilainya sama dengan 24. Jadi nilainya akan sama. Boleh mengerjakan yang mana? Yang kalian anggap mudah.
Itu ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.